DPR usul honorer diangkat jadi PNS tanpa tes. Ini tanggapan pemerintah. Komisi 2 DPR RI mengusulkan tenaga kerja honorer pegawai tak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, serta tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus untuk diangkat sebagai PNS. Usulan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsiur Rijal, ketika melakukan rapat kerja dengan pemerintah. Usulan tersebut merupakan satu dari 5 hal yang diusulkan legislatif di dalam rancangan undang-undang perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku. Materi muatan rancangan undang-undang meliputi pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus, serta diangkat berdasarkan keputusan yang dikeluarkan sampai 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan mempertimbangkan batas usia pensiun. Jelas Syamsiur Rijal dalam rapat kerja dengan pemerintah. Dalam poin tersebut dijelaskan, pengangkatan pegawai honorer sebagai PNS bisa dilakukan dengan mekanisme seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data sesuai keputusan pengangkatan. Pengangkatan pegawai honorer atau kontrak menjadi PNS juga memprioritaskan mereka yang bekerja dengan masa kerja paling lama serta bekerja di bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik. Selain itu, mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Pihaknya pun mengatakan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi PNS dilakukan oleh pemerintah pusat, serta bila tak bersedia diangkat sebagai PNS, yang bersangkutan akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menpan RB Cahyokumolo menanggapi pernyataan DPR RI tersebut. Menteri Pan RB Cahyokumolo mengatakan saat ini proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui proses penerimaan PNS dan P3K. Proses tersebut melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan. Sejak PP nomor 48 tahun 2005, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis. Pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi Indonesia maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian dari pemerintah karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi. Jelas Menpan RB. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS kembali dibuka tahun ini. Rencananya pendaftaran CPNS 2021 akan segera dibuka. Lantas nasib tenaga honorer pun turut dipertanyakan, mengingat masih banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun tak kunjung diangkat menjadi PNS. Apakah tahun ini pemerintah juga menyiapkan skema khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS? Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, tenaga honorer tidak bisa diangkat langsung menjadi PNS. Sebab ada aturan yang membatasi hal tersebut, yakni tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2005. PP itu yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi PNS secara langsung. Akan tetapi tenaga honorer tetap bisa menjadi PNS dengan mengikuti seleksi seperti para calon PNS lainnya. Setiap tahunnya ada saja tenaga honorer yang berhasil mengikuti seleksi dan menjadi PNS. Cahyo merinci sepanjang tahun 2015 sampai 2014 sebanyak 1 juta tenaga honorer kategori THK dan THK 2 naik jadi PNS lewat seleksi yang diikutinya. Lalu 2018 sebanyak 6.711 THK 2 termasuk perangkat desa diangkat menjadi PNS lewat seleksi CPNS.
Tahun 2019, meski sempat terkendala pandemi, tetap saja honorer yang diangkat jadi PNS yaitu sebanyak 51.293 orang. Meskipun sampai saat ini sebagiannya ada yang belum juga menerima SK. Tahun 2021 ini, pemerintah membuka kesempatan lagi khusus untuk tenaga honorer guru. Namun untuk seleksi kali ini guru honorer hanya bisa diangkat menjadi guru PPK, bukan PNS. Untuk mengikuti seleksi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu domainnya Kemendiknas, yaitu kami ikut saja. Meski begitu, guru honorer yang mengikuti seleksi guru P3K pada rekrutmen CPNS tahun ini diberi banyak kemudahan. Pertama, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, pendaftar dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Kedua, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Ketiga, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Keempat, kesempatan lebih besar karena kebutuhannya mencapai 1 juta guru. Terakhir, pemerintah pusat juga memastikan tersedianya anggaran bagi semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Di samping itu, tenaga honorer juga diberikan kesempatan meningkatkan kemampuan agar dapat lulus seleksi dengan modul-modul oleh dinas maupun oleh BKN. Jadi terus kita cari kesempatan-kesempatan itu, tuturnya. Daftar gaji PNS di 2021 dan siap-siap 2022 bakal naik. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil tahun depan ramai diperbincangkan. Kabar baik, karena sudah beberapa tahun gaji PNS tidak naik. Kenaikan gaji pokok PNS terakhir kali dilakukan pada awal tahun 2019. Kenaikan ini diumumkan pada nota keuangan di bulan Agustus 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan gaji pokok PNS pada saat itu